Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Mbak Retno dan dosen sekalian. Saya akan membahas terkait dengan historiographical analysis on Astra International. Nah, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fadi Fadil Baitur Rahman dari Ilmu Administrasi Niaga kelas A dengan NPM 210665139. Jadi selanjutnya kita akan membahas terkait Astra dan analisis historisnya. Akan tetapi kita akan membahas terkait company profile Astra terlebih dahulu. Astra didirikan pada tahun 1957 oleh William Suryajaya dan adiknya Benyamin, dan teman dari Benyamin yaitu Lim Peng Hong sebagai trading company. Nah, di foto sebelah kanan bawah itu sebelah kiri adalah William dan sebelah kanan adalah Benyamin. Lalu Astra ini bergerak di industri industrial dengan sub dan industrinya yaitu multisektor holdings dengan key bisnisnya yaitu perdagangan umum membawahi 7 bidang bisnis. Nah, visi misinya mensejahterakan bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada pemangku kepentingan dan juga visinya perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dan intelijen serta agile. Nah, pada latar belakang ini, alasan saya menggunakan analisis historis yang pertama adalah continuity. Jadi, sepanjang berdirinya 60 tahunan, Astra bersinergi dengan elemen-elemen internal Astra, terutama dari karyawan, dari bidang bisnis lainnya. Dan juga itu yang kedua ada causes, jadi faktor penyebab perkembangan perubahan dalam perusahaan Astra International selama 60 tahunan ini. Lalu ada change, yaitu transformasi dan inovasi dari Astra International dalam bidang bisnisnya, dalam bidang organisasinya, dan lainnya. Lalu yang terakhir ada konteks, yaitu terkait dengan historis, sosial, politik, ekonomi, budaya, di mana Astra International beroperasi. Nah, hal tersebut nanti akan ada pada analisis historis yang akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu tujuan dan benefit dari analisis histori adalah yang pertama, kondisi historis itu bakal menggambarkan apa yang berhasil dan tidak berhasil pada strategi, manajemen, inovasi, atau ekspansi sebelumnya. Lalu yang kedua ada transformasi, yaitu meninjau pola-pola atau tren yang muncul seiring waktu untuk penelusuran perubahan strategi, transformasi, organisasi, ekspansi bisnis, dan adaptasi. Lalu yang terakhir ada budaya. Dengan berdiri 60 tahun lebih pasti sudah membentuk budaya perusahaan yang bernilai-nilai hingga sampai saat ini still exist. Nah, kita masuk kepada journey dari Astra International dari tahun 1957, yaitu didirikannya. Pada awalnya Astra hanya bergerak di bidang distributor dan importir produk konsumer, dan juga nama Astra itu dulunya adalah Astra International Incorporation. Lalu di tahun selanjutnya, lalu di dua dekade ini, Astra bergerak pada bidang otomotif dari ada pabrik gaya motor, ada Honda Motor, ada Toyota Motor. Selanjutnya dijalankan dengan agribisnis, dan juga ada yayasan Toyota dan Astra. Lalu di tahun selanjutnya ada Astra Grafia bergerak di bidang teknologi. Lalu yang di tahun 79 ada kerjasama dengan Daihatsu. Nah, di dekade 80 hingga tahun 99, Astra sudah mendirikan beberapa perusahaan seperti ada Jasa Keuangan Raharja Sedaya, lalu ada Astra Agroniaga, lalu ada filosofi juga terkait dengan perusahaan yaitu Catur Dharma yang dipegang hingga sampai saat ini. Lalu ada di bidang pendidikan terkait training center untuk karyawan-karyawannya, dan juga poin paling penting di sini ada di tahun 90-an, yaitu Astra International berubah menjadi perusahaan publik dengan menawarkan 30 juta lembar sahamnya. Lalu di tahun 91 Astra mendirikan juga di bidang keuangan yaitu Ventura untuk UMKM. Lalu di tahun selanjutnya ada Polman untuk pendidikan. Lalu di tahun 97 Astra membentuk gedung sebagai infrastrukturnya, dan di tahun 99 ada perubahan logo dari Astra yang hingga sampai saat ini tetap eksis. Nah, di pasca krisis moneter pada tahun 97 hingga 98, semua Astra juga termasuk pada salah satu yang melakukan restrukturisasi, seperti ada restrukturisasi pada motor BMW, lalu ada Daihatsu, dan
bisnis lainnya. Nah, kan tetapi di dekade ini juga ada kolaborasi yang sangat fenomenal, yaitu ada Toyota Avanza, Xenia, dan juga Kijang Innova. Dan ternyata Astra juga pernah mengakuisisi Bank Permata, dan juga ada akuisisi Tol Jakarta Merak, lalu ada pendirian Toyota Astra Finansial, lalu ada juga di tahun 2008 terkait dengan akuisisi United Tractors yang sebagai saham mayoritasnya hingga sampai saat ini, lalu ada penambahan akuisisi Tol Tangerang Merak, lalu ada yang terakhir di dekade ini adalah akuisisi perusahaan air minum. Nah, selanjutnya di dekade 2011 hingga 2018, Astra mendapatkan rekor muri terkait dengan produksi motor Hondanya. Lalu tahun selanjutnya ada joint venture bersama Pirelli dalam otomotif, lalu ada proses pembangunan menara Astra yang ada di Sudirman sekarang, lalu ada joint venture dengan perusahaan Aviva di bidang asuransi jiwa, lalu ada akuisisi Tol Semarang Solo, lalu ada adanya pendirian sebuah award yaitu Innov Astra, lalu ada akuisisi juga Tol Cipali, dan juga ada kolaborasi Astra Gojek dengan berinvestasi 150 juta dolar. Nah, di tahun selanjutnya juga Astra tidak berhenti di situ saja. Astra melanjutkan kerjasama dengan Gojek melalui GoFleet dan juga ada tambahan investasi yaitu 100 juta. Lalu di tahun 2020 Astra memiliki 199% Astra Life. Lalu ada launching Astra Pay dalam digital uang digital. Lalu ada 2022 terkait dengan akuisisi Bank Jasa Jakarta, dan juga di akhir-akhir tahun ini Astra berinvestasi pada startup yaitu Sayurbox dan juga Halodoc. Nah, jadi critical success factor-nya ada 4, setidaknya dari SDM-nya yaitu yang mengembangkan dan mempertahankan. Nah, hal ini sudah diterapkan dari dulu tahun 70 semenjak direksinya Pak Theodor Permadiputra. Lalu ada ekosistemnya yang saling bersinergi di 7 bidang bisnis, lalu ada adaptasi teknologi, yang mana Astra juga fokus mengembangkan teknologinya, bahkan hingga membentuk bisnisnya yaitu teknologi informasi, dan juga ada kinerjanya yang selama 5 tahun ini sudah meskipun ada pandemi, tapi sudah meningkat 100% dari tahun 2020. Lalu keterbatasannya itu pada analisis historis yang pasti adalah datanya. Analisis historis ini bergantung pada data yang tersedia. Untuk Astra sendiri tahun 2000 ke bawah itu tidak cukup lengkap, tetapi setelah tahun 2000-an Astra membentuk Museum Astra, sehingga data-datanya tercakup di sana. Lalu ada validitas terkait dengan sudut pandang pribadi, ada kepentingan, ada bias tertentu terkait dengan analisis historis. Nah, lalu yang terakhir ada prediksi. Jadi analisis prediksi ini biasanya historis itu diibaratkan dapat terulang kembali di masa mendatang, tetapi seharusnya ini berfokus pada penelusuran perubahan strategi dan transformasi organisasi. Lalu rekomendasi dari saya terkait dengan analisis historis adalah yang pertama, adanya kemungkinan bakal ada marketing terkait strategi nostalgic seperti untuk produk baru, seperti mengikuti iklan mobil Kijang tahun 1986 yang still eksis hingga sampai saat ini, bahkan berevolusi Kijang-Kijangnya hingga tahun ini. Lalu yang kedua, adanya bersinergi antar 200.000 karyawan dan 270 perusahaan dalam 7 bidang bisnis Astra. Lalu yang terakhir, di akhir-akhir tahun ini Astra banyak berinvestasi pada perusahaan digital yang tingkat rentannya pasca pandemi cukup tinggi, sehingga harus memilah dan pilih anak perusahaan mana yang harus diinvestasikan. Nah, di sebelah kiri itu adalah contoh dari perusahaan yang diinvestasikan oleh Astra. Nah, sekian, terima kasih pembahasan analisis historis dari saya, Fadi Wetur Rahman. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.